generasi anak panah yang ditempah akan melesat melalui penglihatan. Generasi yang memenangkan generasinya akan mengalami suatu kegerakan yang tak tertahankan. Bermodalkan hidup kudus, penuh karunia dan menjadi pembeda dengan dunia adalah nafas utama gerakan anak-anak muda. Tahun 2022 akan menjadi tahun penuh visi dan kejutan Tuhan. Karena di sini penyertaannya tak berkesudahan. The year of faith and multiplication. Mari kita izinkan Tuhan berkarya dalam hidup anak-anaknya. Mari kita memuji Dia, come on! Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Oh, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Oh, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Oh, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Oh, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buat
gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Angkat tanganmu, katakan amin. Mulutku bersorak memuji namamu. Waktu dari hatiku mengalir pujian bagimu. Sukacita rohmu hari di sini, dan aku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari iklan kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Rohmu hari di sini, dan aku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Semua kakinya ikuti saya semua. Oke, shalom semuanya. Halo, aku Vivi. Jadi hari ini aku bakalan sharing tentang jiwa yang haus akan Tuhan. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau banyak suara-suara lain. Jadi cerita ini berawal dari pengalaman pribadiku sendiri. Jadi Jumat kemarin aku mimpi, di dalam mimpi itu banyak banget orang, banyak banget manusia gitu, ramai banget di sebuah taman. Tapi keadaan taman ini tuh sedang gelap, kayak lagi angin kenceng. Jadi daun-daun di taman, pohon-pohon di taman itu semuanya bertebaran kemana-mana gitu. Nah di sana itu ada manusia banyak banget.
dan mereka itu sedang ketakutan di sana. Nah, kenapa sih mereka kok bisa ketakutan? Nah, di dalam mimpiku itu ada sebuah makhluk yang besar. Aku sendiri nggak tahu itu makhluk apa, tapi kalau aku lihatnya itu kayak gorila, cuman gorila yang lebih besar dari gorila. Jadi kayak nggak tahu sendiri aku namanya apa. Benar-benar makhluknya itu yang besar, dan dimana tujuan makhluk ini adalah untuk menghabisi manusia. Nah, beberapa manusia di sana itu sudah dihabisi dengan cara kayak dimakannya gitu, dimakan sama makhluk ini. Nah, jadi mimpiku ini random banget, dan setelah dihabisi manusia ini, mereka tinggal kepala tengkoraknya aja, jadi kayak sudah tinggal tulang-tulangnya aja. Selain dimakan, manusia ini juga ada yang dimasukkan ke dalam lumpur yang panas hingga beberapa manusia ini leleh di dalam lumpur yang panas itu. Nah, kembali lagi ke cerita yang di taman. Nah, cerita di taman ini masih banyak manusia yang belum meninggal, yang belum mati karena si makhluk ini. Dan si makhluk ini tuh mulai kebingungan gimana caranya bisa menyelesaikan misi untuk menghabisi manusia-manusia ini. Akhirnya mereka membawa pasukan, jadi kayak banyak hewan-hewan ini, banyak gorila ini, aku anggapnya gorila, banyak gorila ini menghabisi manusia yang lebih ganas caranya. Jadi sampai benar-benar hilang semua, nggak ada orang, dan posisi taman itu semakin lama semakin gelap, semakin benar-benar nggak ada cahaya. Nah, sampailah beberapa menit kemudian di mimpiku itu ada satu cahaya warna biru, dan di mimpiku aku juga dalam hati berkata bahwa ini adalah cahaya dari Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang sudah meninggal tadi dihidupkan kembali oleh cahaya. Cahaya ini berwarna biru, dan cahaya ini menghidupkan kembali manusia-manusia yang sudah meninggal tadi. Nah, setelah menghidupkan kembali manusia-manusia ini, beberapa manusia wajahnya itu mulai biru. Nah, aku yakin juga kalau wajahnya mulai biru ini adalah wajah yang sudah dipilih Tuhan, wajah yang sudah ditetapkan sama Tuhan. Nah, selain itu, aku juga melihat bahwa orang-orang yang wajahnya sudah ditandai warna biru ini tadi, itu adalah umat-umat pilihan Tuhan. Nah, kemudian besok paginya setelah aku mimpi itu, aku coba baca Alkitab, dan aku lihat ada di kitab Mazmur 4 ayat yang ketiga berkata demikian. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi teman-teman, dari mimpiku Jumat kemarin, barang siapa kita yang hidupnya itu selalu mengandalkan Tuhan, selalu taat akan firman-Nya, maka ia akan diselamatkan. Teman-teman, hal-hal yang perlu kita semua pelajari di sini adalah ayo bangun hubungan dan relasi kepada Tuhan. Bagi kita yang benar-benar jiwanya rindu akan Tuhan, ayo biarkan Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Bagi kita yang sudah menerima Tuhan dalam hidup kita, ayo terus kembangkan dan terus sirami hati kita dengan firman-Nya, dengan perintah-Nya. Jangan biarkan rohmu mati hanya karena kesenangan duniawi. Di sini saya juga tidak hanya sharing ke teman-teman, tapi saya juga belajar dari mimpi saya ini agar saya bisa membuka hati saya untuk Tuhan itu masuk ke dalam hati saya. Jadi saya bersyukur banget kalau Jumat kemarin saya mimpi tentang hewan yang saya bahkan sendiri nggak tahu mimpi ini, karena mimpi saya memang hari-hari ini suka random-random banget, dan itu mimpi juga banyak masuk di ayat Alkitab. Jadi saya bersyukur saya mendapatkan mimpi ini. Nah, semoga di sharing saya yang singkat ini bisa memberikan dampak baik dan merubah kehidupan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang
mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari Kau yang aku butuhkan, Tuhan. di dalam hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan, Tuhan. Tiada yang lain. Oh, Engkau selalu besertaku. Oh, tak ada yang seperti-Mu, Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya, Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Oh Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Soki, dan kepada Pak Soki dipersilahkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kami ada mana kami ada hari ini, itu semua bukan karena kami, bukan pun juga karena hebatnya kami, bukan pun juga karena kuat dan gagahnya kami. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau dalam pekerjaan kami. Kami butuh Engkau dalam studi dan masa depan kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berjalan Tuhan. Kami tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, waktu yang terbaik hari ini kami lakukan untuk Tuhan. Kami mau sujud, kami mau bernyanyi, kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami di siang hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa waktu-waktu hari-hari ke depan ini bukanlah yang mudah untuk kami jalani. Tetapi kami percaya bersama dengan Yesus kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, saya tadi melihat nyanyian yang kita nyanyikan begitu ya, bahwa kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan anak-anak ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa ya. Kita bisa pintar itu semua oleh karena Tuhan. Dan tadi sudah disampaikan dari kesaksian. Saya mau melihat dulu kita ya. Yang menutup kamera ini apakah sudah hidup takut akan Tuhan atau belum? Nah tadi ada tanda-tanda gitu ya. Tadi tanda-tandanya biru. Ini saya mau lihat apakah sudah ada tanda-tanda biru semua. Ini coba kameranya, coba mau lihat. Apa sudah ada? Ini Gaby sudah ada tanda-tanda biru. Ini ya. Wah. Nah ini yang tutup kamera ini saya takut ini. Tanda-tanda biru yang tadi saya disampaikan Vivi ini belum ada gitu loh ya. Ini tanda-tanda gelap semua ya. Wah ini. Nah ini bagi yang matikan merah ini sepertinya gelap ya. Ya. Nah anak-anak yang diberkati dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini saya dikasih tema. Wow bagus sekali ya. Bagus sekali. Bagus sekali. Yuk kita sama-sama buka mic-nya bilang bagus sekali. Ayo. 1, 2, 3. Bagus sekali. Nah. Oke, thank you ya Surya dan teman-teman yang sudah ini memang fellowship ini sungguh luar biasa. Saya kasih jempol bukan hanya 1 guys ya, 2 ya. Ini saya kasih jempol 2. Ini senang sekali ya. Saya dikasih tema adalah fight the right battle ya. Artinya adalah melawan pertempuran yang tepat. Wah, gimana kita bisa bertempur dengan cara yang tepat? Wah, ini ya. Nah, karena hari-hari ini lawan kita bukan yang kelihatan, teman-teman, ya, tapi yang tidak kelihatan gitu ya oleh mata. Nah, kita akan melihat di dalam Efesus
Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Bagaimana kita bisa bertempur dengan mantap gitu ya? Ada perlengkapan yang harus kita persiapkan gitu ya. Nah, ada di ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dia berkata di situ, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Habis itu di ayat yang ke-11 di situ, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Habis itu supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, tadi temanya adalah bagaimana kita bisa menjadi kuat ya, bagaimana kita bisa menjadi bisa dalam bertempur gitu ya. Nah, teman-teman, anak-anak yang diberkati Tuhan semua, hari ini kita akan belajar begitu ya. Siapa sih lawan kita? Wah, ini siapa sih lawan kita? Seringkali, wah lawanku Mister, Pak, ini dia yang sudah memutusin aku. Gitu ya. Lawanku dia yang menyakiti aku terus gitu ya. Itu bukan ya, itu salah. Nah, hari ini bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa hidup ini adalah peperangan. Hidup ini peperangan. Bagian ini menjelaskan kepada kita dengan tegas bahwa hidup ini adalah suatu peperangan yang harus dilawan, yang harus dikerjakan, bukan dibiarkan. Tapi jangan menjadi Kristen yang santai, teman-teman. Jangan jadi Kristen yang santai. Aku percaya Yesus, ya sudah, aku percaya. Jangan. Hidup ini suatu peperangan yang harus dikerjakan. Apalagi situasi-situasi yang hari-hari ini kita hadapi. Anak-anak pun juga sama. Jangan bilang, sudah percaya Yesus. Enggak, jangan santai. Kristen nggak boleh santai. Nah, hari ini ayat ini menjelaskan kepada kita ya bahwa hidup ini, kekristenan kita jangan santai. Ya, yang sedikit-sedikit absen untuk ibadah lah. Iya toh, matikan kamera saat ibadah lah. Iya kan? Iya toh? Iya. Tadi katanya Vivi biru, iya kan? Lah sekarang yang Pak Soki lihat hitam. Yang sedikit-sedikit membiarkan dosa tertentu ada dalam hidup kita. Loh, ini harus diperangi loh. Nggak boleh main-main loh. Iya tuh. Bukan hanya percaya Yesus lalu diam-diam aja. Dosa semakin menumpuk, semakin bolos dalam beribadah, membaca firman Tuhan pun juga jarang. Iya, kalau jarang. Kalau enggak, berdoa pun juga enggak. Iya kan? Lalu apa yang kita andalkan? Kekuatan kita dari mana? Iya kan? Untuk melawan tipu muslihat iblis. Kapan perangnya terjadi gitu ya? Sekarang. Ayo kita berperang. Bukan ambil senjata lalu berperang seperti Ukraina dan ini Rusia, enggak. Pak Sohi enggak seperti itu yang saya sampaikan. Ya, itu kelihatan. Wow, ya. Tapi dalam perang ini musuh kita bukanlah manusia, di ayat yang ke-12 dikatakan di situ. Bukan manusia yang kelihatan, bukan teman kita yang kelihatan. Tetapi dia berkata di situ adalah musuh kita adalah dia yang tidak kelihatan. Siapa dia? Siapa dia yang tidak kelihatan? Penghulung-penghulung di udara. Pemerintah-pemerintah yang tidak kelihatan. Dan kita bisa simpulkan adalah lawan kita adalah dia si iblis. Adalah setan itu. Setan itu ada banyak. Ya, ada banyak. Semua bentuknya adalah jamak. Setan itu sebutan pemerintah atau penguasa-penguasa ini di udara. Setan itu adalah jahat, gelap. Wah, ini ya. Jahat. Setan itu jahat. Habis itu setan itu cerdik. Nah, makanya kalau hati kita sedang kacau, Tuhan tahu itu. Iblis tahu itu. Ya, makanya jaga hati kita baik-baik. Jangan marah-marah terus. Iya kan? Kalau
kamu yuk marah-marah terus. Tuhan tahu, iblis tahu nanti ya. Dia pakai kamu nanti untuk ini. Habis itu, jaga hati kita dengan baik-baik. Makanya di dalam Amsal berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa berperang dengan tepat? Adalah kita harus tahu siapa lawan kita itu sih. Siapa sih lawan kita? Tadi dia berkata di situ adalah setan. Tetapi pintar sekali teman. Ayo bilang, setan itu pintar sekali. Bilang, setan itu pintar sekali. Yuk. Yuk bilang pintar sekali. Mana ini? Silakan buka mic. Pintar. Iya, pintar. Lebih dari profesor. Ya, profesor hanya tahu ini sedikit, tapi dia lebih tahu lagi. Gitu ya. Dia pintar sekali. Nah, menghadapi musuh seperti ini bisakah kita menang gitu ya? Pertanyaannya teman-teman dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, dalam kita berperang melawan tipu muslihat iblis, pertanyaannya apakah kita bisa menang melawan dia? Tetapi orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan harus berkata, pasti menang. Bahkan lebih dari pemenang. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, ayo bilang aku lebih dari pemenang. Yuk, bilang aku lebih dari pemenang. Coba lihat. Ini buka semua mic-nya. Coba bilang aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Ya. Betul. Gaby bilang aku lebih dari pemenang tapi di mute. Ya, saya tahu dalam hatinya pasti dia bilang aku lebih dari pemenang. Nah, teman-teman, kita pasti bisa. Ya, kita pasti bisa. Dengan cara adalah satu, harus ini di ayat yang ke-10 ya. Kita akan melihat di situ. Nah, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetapi berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadilah berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dalam damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis? Kita harus bersandar kepada Tuhan. Yang pertama, kita pasti bisa menang. Dengan cara apa? Kita harus bersandar pada Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan dan semua kita. Ya, seringkali kita jatuh, seringkali kita tak berdaya. Karena kenapa? Kita mengabaikan kuasa Tuhan. Kita mengabaikan kuasa doa. Kita tidak menomorsatukan Tuhan. Seringkali kita pusing, aduh sudah nggak ada solusi. Lalu memberikan solusi sendiri yang bukan berdasarkan daripada Tuhan. Yuk, dia berkata di sini, ya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di ayat yang ke-10 tadi. Yang pertama, bagaimana kita bisa menang melawan tipu daya si iblis tadi adalah dengan cara kita bersandar kepada Tuhan. Makanya ada lagu Jawa begitu ya. Nyender ing sisine siopo, nyender ing Gusti Yesus, nyender ing sisine siopo, nyender ing Gusti Yesus. Hanya pada Yesus saja kita bersandar. Tidak ada sandaran lain. Sandar di tembok pasti akan hancur. Ya, sandar sama guru-guru pun juga pasti akan hilang. Tetapi kalau Tuhan tidak pernah akan hilang. Yuk, mungkin hari ini sandaran kita Bapak Mama kita yang kita andalkan di rumah. Wah, Papa Mama saya pasti bisa. Yuk, hilangkan di pikiran kita. Oh, Papa Mama saya selalu berdoa buat saya. Hilangkan di pikiran kita. Pribadi kita yang kita selalu bersandar pada Tuhan. Bukan pribadi orang lain.
Ya, habis itu dia berkata di situ kita harus menggunakan seluruh perlengkapan yang tadi itu dikatakan di situ adalah ikat pinggang kebenaran. Kebenaran di sini adalah kebenaran pikiran hati, harus selalu dijaga hati ya. Habis itu harus jujur, tulus dan tidak munafik. Kebenaran itu harus tulus dan tidak munafik. Habis itu dia berkata di situ adalah baju sirah, keadilan gitu ya. Kebenaran di sini adalah kehidupan yang benar. Harus memiliki kehidupan yang benar, yang tidak hari ini pagi tempe, sore tahu gitu ya, beda-beda. Ya balik-balik dibola-balik enggak. Ya tapi kita harus memiliki yang namanya keadilan. Habis itu dia berkata di situ harus memiliki kasut. Ya kerelaan memberitakan Injil dan damai sejahtera. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kalau you sudah diselamatkan oleh Tuhan, ayo beritakan Injil kebenaran Tuhan. Jangan diem, ya jangan diem. Mungkin melalui penyampaianmu orang lain dikuatkan. Mungkin melalui penyampaianmu gitu ya, orang lain terberkati. Mungkin penyampaianmu dengan Injil yang engkau dengar, yang tadi putus asa gitu ya, bisa dipulihkan. Yang tadi kecewa, hatinya dipulihkan gitu ya. Jangan menganggap diri kita rendah karena kita masih muda. Tapi ayo jadilah teladan. Peperangan kita adalah dia yang tidak kelihatan. Adalah tipu muslihat iblis. Saya nggak bilang Pak Soki kuat, enggak. Saya pun juga lemah. Ya, tapi hanya kita bisa mengandalkan Tuhan. Habis itu dia berkata di situ, ya untuk bisa selalu siap, saudara harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Punya pengetahuan yang baik tentang Alkitab, belajar banyak ya. Habis itu hidup tak bercelat. Ya, hidup tak bercacat. Habis itu punya hubungan yang baik dengan sesama. Untuk kita bisa semakin kuat, ya, ayo baca Alkitab sebagai dasar kekuatan kita. Ya, kalau nggak pernah baca Alkitab, ya dari mana kekuatan kita? Kalau nggak pernah dengarkan khotbah, dari mana kekuatan kita? Makanya kita gampang rapuh. Makanya kita gampang sakit hati, kecewa. Karena kenapa? Ya itu tadi tidak ada kekuatan yang menopang kita. Sedikit ditegur, nangis, ngambek gitu ya. Nah ini seperti ini yang harus kita jaga. Habis itu perisai iman. Anak-anak dan Bapak Ibu guru yang diberkati Tuhan, miliki iman yang luar biasa untuk kita semakin kuat. Percaya akan Tuhan. Dia mampu menolong kita. Ya, musuh sebesar apapun. Tapi kalau Tuhan ada bersama kita, pasti akan terkalahkan. Pertanyaannya hari ini, saya nggak tahu apa musuhmu hari ini. Saya nggak tahu apa musuh kita hari ini. Tetapi Tuhan sudah tahu. Ayo, lengkapilah perlengkapan rohani dalam hidup kita. Supaya kita tetap kuat. Supaya kita tetap tegar. Supaya kita tetap kokoh. Supaya kita tetap berpengharapan pada Tuhan. Jangan biarkan si iblis, jangan biarkan si tipu muslihat membuat hati kita kacau. Jangan membuat hati kita jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi mari kita dekatkan diri kita kepada Dia, sumber kekuatan dan keselamatan kita. Anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini dunia begitu menakutkan. Seperti murid-murid Yesus waktu mereka ada di tengah-tengah danau. Gitu ya. Waktu ombak datang. Ya, mereka sangat ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa yang bersama dengan mereka adalah Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata di situ apa? Hai kamu yang tidak percaya. Mana imanmu? Nah, semua kita memiliki iman. Oleh sebab itu, ayo dengan melalui tema hari ini,
ya, melalui tema renungan hari ini, fight the right battle. Bagaimana kita bisa melawan? Bagaimana kita bisa berperang dengan ini, memiliki kemenangan? Kita harus melihat dari Efesus tadi, ya, harus mempergunakan perlengkapan rohani, senjata rohani. Dan di dalamnya itu adalah harus memiliki iman. Ya, percaya akan Tuhan, pasti semuanya akan baik-baik saja. Ya, hari-hari ini kita sedang ada di situasi yang sama, di badai yang sama. Tapi jangan sampai badai ini membuat hati kita jauh kepada Tuhan. Kita sedang ada di badai yang sama. Kita sedang ada di situasi yang sama, tetapi di perahu yang berbeda. Ya, anak-anak yang diberkati Tuhan dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, saya tidak lebih daripada Bapak Ibu semua. Saya masih belajar. Ayo sama-sama mengandalkan Tuhan. Sama-sama hidup di dalam Tuhan. Ya, sama-sama kita berperang. Ya, jangan kekristenan kita santai ya. Sekali lagi jangan santai. Sudah biarkan pendeta saja, jangan santai ya. Tetapi ayo kita sama-sama ya berperang ya, melawan tipu muslihat iblis. Ya, melawan tipu muslihat iblis, ya, berjuang ya, peperangan rohani ya yang harus kita hadapi, dan yang mana yang kita tidak bisa hadapi adalah kita serahkan kepada Tuhan. Anak-anakku dan yang diberkati Tuhan semuanya, firman Tuhan tadi sudah mengajarkan kita bagaimana kita bisa menang untuk melawan tipu muslihat iblis, melawan ya si jahat yang tidak bisa kelihatan. Ayo andalkan Tuhan, penuhi pikiran kita dengan pikiran Tuhan, baca Alkitab, selalu berdoa. Dia berkata di situ, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa. Penuhilah hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk, mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan nyanyikan lagu tadi ya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saya ingin berdoa buat kita semua. Yuk, angkat tanganmu yang memerlukan Tuhan. Yuk, angkat tanganmu sini. Angkat tanganmu yang memerlukan Tuhan saja. Yang enggak perlu enggak apa-apa. Yuk, yang memerlukan Tuhan, angkat tanganmu. Saya akan mau nyanyikan ini. Tuhan mau memberkati kita dan menjamah kita hari ini. Yuk, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. Nah, sebenarnya bisa puasa, cuma nggak bisa kayak tempat gelap gitu, nggak bisa. Oke. Nah, kalau Chris biasa merayakan Nyepi di Surabaya apa di Bali, Chris? Kalau aku sih di Surabaya terus, Bu. Gak pernah di Bali. Terus kalau kamu merayakan Nyepi di Surabaya seperti apa, Chris? Ya, aku puasa dari sekalipun tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati setiap kami yang sudah mendengarkan akan renungan hari ini, dan biarlah Tuhan perlengkapan rohani itu Engkau Tuhan yang memperlengkapi setiap kami, dan biarlah kami tetap kuat dan bersandar hanya kepada Yesus saja.
Karena kami tahu Tuhan, bahwa kekuatan kami adalah bersumber daripada-Mu saja. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang Tuhan hari ini punya masalah, Tuhan kami tahu bahwa Engkau campur tangan dalam setiap masalah mereka. Engkau memberikan jalan keluar bagi masalah mereka. Yang hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang kecewa, yang sedang sakit hati, atau yang sedang Tuhan jauh dari hadapan-Mu, Tuhan pulihkan hubungan kami kepadamu. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami. Dan kami percaya bersama dengan Engkau ada kemenangan yang hebat, ada kemenangan yang luar biasa, ada kemenangan yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, renungan yang tak sempurna ini biarlah Engkau Tuhan yang menyempurnakan dan yang berbicara kepada kami semua. Dan kami tahu Tuhan, Engkaulah yang terhebat, Engkaulah yang termulia, Engkaulah yang terhormat Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi kemuliaan-Mu saja kami serahkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.